Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan standarisasi jaringan. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irsyad Adi Rohman, NIM 210512140414 dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi kelas B. Oke, langsung saja. Saya akan membahas mengenai standarisasi jaringan komputer. Nah, pertama kita bahas terlebih dahulu pengertian dari standarisasi. Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, lalu apa sih kegunaan dari standarisasi ini? Standarisasi kegunaannya adalah yang pertama, untuk dapat digunakan banyak orang. Nah, kenapa dapat digunakan banyak orang? Karena standarisasi ini nantinya akan menjadi patokan atau sebuah standarnya, sehingga orang tidak hanya kita aja yang bisa pakai, tapi orang lain juga bisa memakainya. Kemudian yang kedua, memudahkan komunikasi satu sama lain. Dan yang ketiga, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. Nah, intinya sebuah standarisasi harus dibangun dan diberlakukan secara umum untuk memudahkan komunikasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Next. Kemudian kita lanjut ke perbedaan OSI layer dan TCP layer. Apa itu OSI layer dan TCP layer? Nah, yang pertama, OSI layer adalah standar komunikasi yang digunakan dalam suatu jaringan komputer, sedangkan TCP layer adalah standar komunikasi data. Ya, perbedaannya di sini standar komunikasi data yang digunakan untuk saling mengirim data antar komputer dalam jaringan internet. Perbedaan pada OSI layer. OSI layer memiliki 7 layer, sedangkan TCP layer memiliki 4 layer. Kemudian OSI layer ada 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu pada layer application, layer presentation, dan layer session. Sedangkan pada TCP layer hanya memiliki 1 layer yang berkaitan dengan aplikasi, yaitu pada application layer. Kemudian yang ketiga, OSI layer, komunikasi data, dimodelkan dalam 2 layer, yaitu pada link dan physical layer. Sedangkan pada TCP, komunikasi data dimodelkan dalam suatu layer saja, yaitu pada network access. Kemudian OSI layer ini jarang digunakan. Nah, sedangkan TCP layer populer digunakan. Kenapa TCP layer lebih populer digunakan? Karena lebih sederhana ketimbang model OSI layer. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi pada TCP atau IP, bukan pada teknologi OSI seperti itu. Kemudian pada OSI layer, pengembangan model berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan model setelah sudah diimplementasikan. Nah, untuk jangka panjang kemungkinan TCP atau IP ini yang akan menjadi standar dunia jaringan komputer. Tidak seperti pada OSI layer. OSI layer dengan TCP layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI layer dan TCP layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang cukup sama. Nah, sedangkan pada sisi lain, ini merupakan suatu protokol spesifik atau yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer merupakan suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Nah, seperti itu gambarannya. Kemudian, ini perbedaan layer pada OSI layer dan TCP layer. Nah, yang pertama OSI layer, dan yang kedua kemudian ada lapisan kedua data link yang kurang lapisan ketiga network layer, lapisan keempat transport layer, kemudian 5 session layer, kemudian presentation layer, dan application layer adalah yang paling atas atau layer yang ketujuh. Sedangkan pada TCP layer ini hanya memiliki 4 layer saja. Nah, yang pertama link layer, kemudian internet layer, transport layer, dan kemudian application layer. Nah, kita lanjut ke perbedaan
TCP dan UDP. Apa itu TCP? Yaitu Transmission Control Protocol, dan UDP adalah User Datagram Protocol. Keduanya adalah jaringan protokol yang mentransfer data melalui internet dari perangkat ke server web. UDP atau User Datagram Protocol merupakan salah satu tipe protokol yang mempunyai karakteristik tidak berbasis koneksi. Sebaliknya, TCP menggunakan koneksi. Salah satu protokol ini umumnya digunakan pada saat kita mengobrol dengan orang lain melalui Skype atau mengirimkan email. Bisa menonton video secara daring atau sekedar menelusuri web. Nah, kemudian kita bahas bagaimana TCP bekerja dan UDP bekerja. Nah, yang pertama kita bahas TCP bekerja dulu ya. Awalnya TCP memberikan setiap paket data nomor urut atau tanda pengenal yang unik sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang diterima dan yang akan datang berikutnya. Jadi paketnya diberi nama atau tanda pengenal seperti ini. Contohnya paket 1 kemudian diterima seperti itu. Nah, setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, maka penerima akan mengirimkan pemberitahuan kepada pengirim. Nah, kemudian pengirim dapat mengirimkan paket lainnya. Apabila paket hilang atau dikirim dengan nomor urut yang salah, penerima tidak akan memberitahukan agar paket data bisa dikirim ulang. Seperti itu gambarannya. Kemudian bagaimana dengan UDP? UDP ini menyelesaikan pekerjaannya sama tanpa membutuhkan tanda pengenal, tanpa nomor urut. UDP ini mengirimkan data dalam aliran dan hanya memeriksa untuk memastikan bahwa data diterima tanpa kerusakan. Jadi tidak diberi pengenal seperti TCP tadi. UDP hampir tidak mengkoreksi kesalahan mengirim dan tidak peduli apabila paket hilang. Hal ini membuat UDP rentan terhadap kesalahan. Namun positifnya, UDP ini mengirimkan data jauh lebih cepat dibandingkan TCP. Ya, karena memang tidak dicek satu persatu. Kalau TCP dia dicek satu persatu dan diberi nama, tapi ini lebih lama. Nah, selanjutnya kita ke network protokol. Internet protokol atau yang disingkat IP ini adalah suatu aturan dasar yang dipakai untuk mengkoordinir terjadinya hubungan antar komputer, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Dengan adanya IP, maka komputer dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Kita ke macam-macam network protokol. Yang pertama, TCP atau IP. Ini berfungsi untuk menukar data antar komputer. Protokol tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena pada dasarnya adalah kumpulan protokol atau protokol switch. Protokol ini adalah protokol standar pada jaringan internet yang menghubungkan beberapa komputer yang memiliki perbedaan mesin dan operasi sistem guna berhubungan dengan satu sama yang lain. Yang kedua ada DNS atau Domain Name System. Ini sistem pendistribusian data yang bertujuan untuk mencari data komputer di jaringan yang memakai TCP atau IP. Nah, biasanya DNS ini dipakai di aplikasi yang terhubung ke internet seperti web browser atau email. Dan kelebihan DNS ini mudah, konsisten, dan simpel karena bangunan tidak berubah-ubah dan cukup satu domain dalam pencariannya. Kemudian yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol atau adalah protokol jaringan lapisan aplikasi yang dipakai untuk sistem informasi dengan menggunakan hipermedia. Protokol ini dipakai pada www atau World Web. Nah, tugasnya ini yaitu menerjemahkan suatu pesan agar bisa diformat dan dikirim dari server ke klien serta merespon link. Yang keempat, HTTPS. HTTPS memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan HTTP. Sesuai dengan namanya, Hypertext Transfer Protocol Secure ini komunikasi yang melindungi integritas atau kerahasiaan data pengguna antar komputer.
dan situs, sehingga ada baiknya kita mengadopsi HTTPS untuk melindungi koneksi pengguna ke situs. Kemudian yang kelima, FTP atau File Transfer Protocol merupakan standar penyaluran komputer antar mesin dalam sebuah network. Pengguna yang terdaftar dapat mengakses dan mengunduh berkas-berkas yang diinginkan, sedangkan bagi pengguna yang belum terdaftar dapat mengakses melalui email. Kemudian yang keenam, UDP. UDP atau User Datagram Protocol berfungsi untuk mengirim pesan pada suatu protokol dari lapisan aplikasi atau proses tertentu dalam sebuah host pada jaringan yang memakai TCP atau IP. Kemudian yang ketujuh, selanjutnya ICMP atau Internet Control Message Protocol berfungsi untuk memberikan pesan error jika suatu layanan yang diminta tidak atau jika komputer atau router tujuan tidak dapat terhubung. Dan yang kedelapan adalah SSH. SSH ini memiliki kemampuan membuat keamanan komunikasi lebih terjamin dan kredibilitasnya lebih diakui. Selanjutnya yang kesembilan ada SSL atau Secure Socket Layer. Nah, protokol ini menyandang predikat sebagai protokol dengan kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Selain kompeten dalam pengamanan website, ternyata juga memberikan keamanan ekstra untuk aplikasi yang membutuhkan enkripsi jaringan end-to-end. Yang ke-10 ada POP3. Digunakan dalam pengambilan email berasal dari email server karena memang dirancang dari sistem email yang mengharuskan adanya email server yang menampung email serta hingga sampai ke penerima. Yang ke-11, IMAP atau Internet Message Protocol memiliki kinerja yang lebih unggul dari POP atau Post Office Protocol karena memudahkan penggunanya saat mengambil dan mengunduh semua pesan tanpa kecuali. Dan yang terakhir ada Telnet atau Telecommunication Network, adalah sebuah protokol jaringan dalam sambung internet atau Local Area Network atau yang biasa disebut LAN. Nah, Telnet ini merupakan standar internet pertama yang berkembang pada tahun 1969. Namun, dalam praktiknya banyak sekali kekurangan dan beresiko pada sistem keamanan. Selanjutnya kita bahas port. Dalam protokol jaringan TCP atau IP, suatu port adalah mekanisme yang Selanjutnya kita bahas port. Dalam protokol jaringan TCP atau IP, suatu port adalah mekanisme yang mengizinkan suatu komputer sebagai pendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Format dapat mengidentifikasi aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP atau IP. Kemudian port dapat dilihat dan diperhatikan dari penomorannya. Port UDP dan TCP dibagi menjadi 3 jenis, yakni yang pertama well-known port yang pada awalnya berkisaran di sela 0 sampai 255, tapi yang belakang sekali diperlebar sebagai pendukung sela 0 sampai 1023. Port number yang termasuk dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan diputuskan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Well-known port dirumuskan pada RFC pada 1060. Kemudian yang kedua, register port. Register port ini juga dikenal dan didaftarkan oleh IANA, tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port dengan number yang sama. Rank register port berkisar dari 1024 sampai 49151 dan beberapa port di selanya adalah jenis yang ketiga, yaitu dynamically assigned port. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan dari saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.